Oke, sekarang kita coba kerjakan soal nomor 1 ya, kita baca dulu soalnya. Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, B, C, dan D, ya, dan juga kota E. Jarak kota B dan kota D adalah 40 akar 5. Nah, B di sini, D di sini ya. Jadi jaraknya ini ya, itu berapa? 40 akar 5. Aku tulis di sini ya. Ini 40 akar 5. Jalan yang menghubungkan kota C dan kota D, nah yang melengkung ini ya teman-teman, serta kota A dan kota B secara langsung berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Jadi CD sama AB ini adalah setengah lingkaran. Oke, soal nomor 1. Jarak kota C ke kota E adalah berapa kilometer? Nah, jadi yang ini nih yang ditanyain. Ya kan? Ini berapa kilometer? Nah, gimana ini caranya? Oke, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat ini aku hapus dulu ya. Jadi ini kan dibentuk ya, CE ini kan bisa kita gambar segitiga seperti ini teman-teman. Nah, segitiga siku-siku ya di sini. Nah, kalau yang ini kan berapa kotak? Ini kan 1, 2, 3, 3 kotak. Yang ini 1 kotak. Jadi CE ya berapa kotak itu bisa kita cari pakai teorema Pitagoras. Berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, aku yakin udah pada bisa semua ya teorema Pitagoras. Berarti ini 9 tambah 1 berarti akar 10. Nah, tapi kan nggak ada di sini. Karena di sini kita harus cari dulu satu kotak itu mewakili berapa kilometer. Ini kan kotak nih ya, bukan kilometer. Gitu kan? Nah, jadi kita harus cari dulu satu kotak itu ya. Satu kotak itu mewakili berapa kilometer. Nah, dari mana kita carinya? Dari yang diketahui BD ini ya. Jadi BD ini kan 40 akar 5 kilometer ya. Nah, sekarang kita cari dulu BD ini berapa kotak ya. BD. Kalau kita lihat ini kan kita bisa ambil segitiganya kan yang ini teman-teman ya. Yang nah ini nih. Ya kan? Ini kan siku-siku juga di sini. Oke. Siku-siku di sini nih teman-teman. Oke, aku tulis dulu ya. Nah, ini kan satu kotak, yang ini dua kotak. Sehingga panjang dari BD kita bisa juga pakai teorema Pitagoras juga ya. Berarti ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini ya, 1 kuadrat. Jadi 4 tambah 1 akar 5. Kotak. Nah, sekarang kita bandingkan akar 5 kotak itu mewakili berapa? Dia mewakili 40 akar 5 kilometer. Nah, dari sini akar 5-nya bisa kita coret nih, ya. Bisa kita coret, seret, seret. Nah, artinya apa? Satu kotak itu mewakili 40 kilometer. Ya, satu kotak itu mewakili 40 kilometer. Oke. Jadi ini 40. Nah, berarti kalau 10 kotak berapa? Berarti 10 dikalikan akar 10 dikalikan satu kotaknya kan 40 km. Jadi 40 km. Jadi hasilnya 40 akar 10 kilometer. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2, teman-teman. Ya, jadi soal nomor 2 itu tetap menggunakan data yang digunakan di soal pertama yang ini tadi ya. Nah, dari sini kan kita dapat beberapa eh, data. Yang pertama, satu kota itu 40 kilometer ya. Nah, seperti itu kan. Oke, kita simpan di sini. Sekarang kita coba kerjakan yang ini ya. Panjang jalan tol yang menghubungkan kota D dan kota C. Nah, jadi kan yang ini teman-teman, yang melengkung setengah lingkaran itu kan, ya. Nah, gimana caranya? Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa CD ini panjangnya itu sama dengan setengah dikalikan keliling suatu lingkaran. Ya enggak? Ini kan tadi dibilang dia adalah setengah lingkaran ini ya, teman-teman. Nah, masih ingat rumus mencari setengah lingkaran? Nah, jadi setengah lingkaran itu kan
atau keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 kali pi kali r gitu kan ya, atau pi kali d deh ya, pi kali d, pi kali d. Oke, d-nya diameter. Nah, berarti kita harus cari diameternya dulu dong. Diameternya yang mana ya? Yang ini teman-teman ya, CD ini. Yang garis lurus ya, bukan yang melengkung. CD yang garis lurus ya. Jadi ini tak kasih tanda gini, artinya dia busur ya. Nah, sekarang kita coba cari panjangnya garis CD atau diameter ya. Aku namain D aja ya diameternya. Nah, sama ini juga kita bisa pakai teorema Pythagoras ya. Kita pakai segitiga yang ini misalkan ya. Nah, ini siku-siku di sini ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini kan 2, ini 1. Tadi kan udah kita cari ya. Kalau seperti itu tadi kan panjangnya itu akar 5. Nah, jadi D-nya itu akar 5 kotak ya. Dimana satu kotak itu 40. Berarti ini 40 akar 5 kilometer. Nah, seperti itu. Ya udah, sekarang tinggal kita masukin berarti setengah kali pi kali 40 akar 5. Ini satuannya kilometer ya. Nah, jadi tinggal kita bagi ini 20 berarti 20 akar 5 pi kilometer atau 20 pi akar 5 gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 3 ya. Masih menggunakan data yang sama. Kita tetap pakai satu kotak itu 40 km. Sekarang kita coba kerjakan soal yang nomor 3 ini ya. Jika luas daerah yang berada di antara dua jalan yang menghubungkan secara langsung kota A dan kota B adalah L dikalikan pi kilometer persegi, maka nilai L adalah. Nah, jadi kita lihat dulu yang mana ini yang dimaksud sebagai luas daerah yang berada di antara dua jalan yang menghubungkan secara langsung kota A dan B. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dari A ke B kan bisa lewat yang lurus, bisa lewat yang setengah lingkaran. Jadi, luasan yang dibatasi, ya. Nah, berarti kan yang ini, teman-teman. Yang aku arsir ini, ya enggak? Nah, gitu. Oke, jadi luasnya, ya, aku namain area aja ya, A ya, karena di sini ada L, teman-teman. Berarti kan sama dengan setengah dikalikan luasnya lingkaran ya, atau pi kali r kuadrat ya. Nah, sekarang kita harus cari dulu jari-jarinya ya enggak. Nah, jadi kita cari dulu panjang garis AB ya. Panjang garis AB aku coba cari di sini ya, AB. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bisa pakai segitiga yang ini teman-teman ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku, ini 2, ini 2. Ya. Menggunakan teorema Pythagoras, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau 2 dikalikan 2 kuadrat atau 2 akar 2 ya. Nah, jadi diameternya itu sebesar ini. Ya, ini kan sama aja dengan diameter gitu ya. Nah, jadi jari-jarinya kan separuhnya ya. Jadi R-nya separuhnya berarti 2 akar 2 dibagi 2 alias akar 2. Akar 2. Akar 2 apa? Akar 2 kotak nih ya. Akar 2 kotak. Nah, kalau kita convert ya ke kilometer. Nah, satu kotaknya tadi kan 40. Berarti ini 40 akar 2 kilometer. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke sini ya enggak? Kita masukin berarti ini setengah ya. Setengah, bentar ya. Nah, setengah kalikan pi. Nah, R-nya 40 akar 2 kuadrat. Nah, jadi ini setengah kali pi, 40 dikuadratin 1600 akar 2 dikuadratin 2 ya. Nah, 2-nya bisa kita coret. Nah, jadi 1600 pi. Nah, gini kan? Oke, ini satuannya kilometer persegi. Tadi kan dibilang kalau luasnya itu kan sama dengan L dikali pi kilometer persegi. Jadi aku tulis di sini ya. Ini kan sama aja dengan L ya kali pi kilometer persegi. Ya udah berarti kan L-nya yang ini teman-teman ya. L-nya 1600. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi gitu ya caranya ya.
Oke, kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Tetap masih pakai data yang sebelumnya. Oke, kita baca dulu. Jika laju rata-rata kendaraan Dimas di jalan tol adalah 80 km per jam, sedangkan di jalan biasa itu 40 km per jam. Waktu tempuh tersingkat ya yang dibutuhkan Dimas untuk melakukan perjalanan dari kota D ke kota A adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya? Pertama, kita lihat dulu. Ini kan berangkat dari D sini ya ke A. Nah, sini, ya kan? Jadi ini kan ada beberapa jalur ini. Pertama, dari D ke B ya. Kemudian ke A. Nah, dari B ke A-nya ini itu bisa lewat yang lurus ya. Ini aku tulis ya. Ini bisa lewat yang lurus ya. Bisa juga lewat yang melengkung ya kan. BKA-nya bisa lewat yang setengah lingkaran ini ya. Nah, yang melengkung. Bisa juga sebenarnya lewat sini ya. Dari D ke C, cuman ini kan udah kelihatan yang paling jauh ini ya. Jadi kita nggak pakai yang ini ya, teman-teman. Kita tinggal lihat 1 sama 2 dulu ya. Nah, sekarang kita perhatikan informasi yang ada di sini. Yang jalan tol yang mana aja ini? Jalan yang menghubungkan kota C ke kota D serta kota A dan B secara langsung berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Berarti ini jalan tol nih yang melengkung ini. Nah, sama yang BA juga ini jalan tol ya. Karena di sini dibilang yang menghubungkan kota C dan kota D serta kota A dan kota B secara langsung. Ini kan memang secara langsung ya. Oke. Jadi di sini mungkin agak multi tafsir ya. Apakah jalan tolnya yang hanya yang melengkung atau termasuk AB ya. Tapi ini udah aku cek ya teman-teman. Kalau misalkan kita anggap yang jalan tol itu yang melengkung aja ya, ini nggak akan ada jawabannya karena nanti ada unsur pi-nya di sini, pi 3,14 atau 2/7. Oke. Jadi kita mesti menafsirkan bahwa AB ini juga merupakan jalan tol. Ya. Nah, sekarang dari sini kita udah pasti dapat ya. Yang paling cepat udah pasti yang nomor 1. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena antara 1 dan 2 ini kan dari D ke B ini kan pasti waktunya sama karena jarak yang ditempuh sama gitu ya. Sedangkan kalau kita mau lewat yang lurus ya itu pasti jaraknya lebih pendek daripada yang melengkung. Jadi kita tinggal ngitung yang nomor 1 ini aja. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu waktu yang diperlukan dari D ke B ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa jarak dari D ke B itu kan 40 akar 5 ini ya. Jadi ini kan 40 akar 5 km gitu kan. Ingat rumusnya berarti jarak dari D ke B dibagi. Nah, kecepatan yang mana? Lewat jalan tol atau jalan biasa? Ingat BD ini jalan biasa. Jadi ini VB gitu ya. Lewat jalan biasa. Jadi ini 40 akar 5 dibagi VB-nya itu 40. Oke, jadi ini akar 5 jam ya. Nah, berikutnya kita cari waktu yang dibutuhkan dari B ke A lewat jalan lurus ya. Jadi jarak dari B ke A yang lurus dibagi ini juga ini adalah jalan tol. Jadi ini V lewat jalan tol VT gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah cari nih panjang atau jarak dari AB di soal sebelumnya. Nah, AB kan 2 akar 2 kotak. Ya, di mana satu kotaknya 40 km. Jadi jarak AB-nya tinggal dikalikan 40 aja, 2 akar 2 kali 40 berarti 80 akar 2 ya. Jadi ini 80 akar 2 km. Oke, jadi ini 80 akar 2 km dibagi dengan kecepatan jalan tol, lewat jalan tol kan 80 juga. Berarti ini akar 2 jam. Ya udah, total waktunya berarti tinggal ditambah ini kan. Jadi akar 5 ya ditambah akar 2 atau akar 2 ditambah akar 5 jam. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5 ya. Kita baca dulu.
garis M dan N sejajar dengan dinding L. Nah, ini M-nya sama N-nya yang putus-putus ini ya, teman-teman. L-nya, nah ini dindingnya ini. Oke. Andi berjalan sepanjang garis M ya, di sepanjang garis M Andinya, kemudian Bobby berjalan di sepanjang garis N. Oke, dengan arah yang sama. Oke. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L, yaitu titik A aksen dan B aksen. Jadi bayangannya yang ada aksennya ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini Andi itu berjalan di sepanjang garis M yang putus-putus ini, sedangkan Bobby di garis N, arahnya sama. Berarti kan ini, ya ini nggak disebut arahnya kemana ya, jadi kita bisa asumsikan berjalan ke kiri gitu ya, teman-teman, ke kiri. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Jika PQ 2 meter, ya, jadi PQ aku tulis di sini, ini panjangnya 2 meter. Kemudian Andi berada 1 meter dari titik Q. Nah, Andi kan di sini nih, ya, 1 meter dari Q. Nah, berarti ini 1 nih. Oke, 1 meter. Kita disuruh mencari apa? Jarak bayangan Andi dari titik P. Nah, berarti kan yang ini nih. Ya enggak? Jadi A aksen P ini yang ditanyain ya. Oke. Nah, caranya gimana nih nyari A aksen P? Sebenarnya nggak sulit ya, teman-teman. Kita bisa pakai konsep kesebangunan. Misalkan di sini kita kasih nama dulu ya. Misalkan ini titik K misalkan ya, yang ini. Jadi kita nanti bisa bikin dua segitiga ya. Di segitiga yang besar yaitu segitiga LPA aksen ya, LPA aksen. Oke, ini siku-siku di sini ya. Kemudian yang kecil KQL ya. Nah, gini nih. Oke. Jadi ini L, ini Q, ini K. Oke, karena tadi dibilang L, M, dan N itu sejajar, ya, kasih tanda seperti ini, maka ini juga merupakan segitiga siku-siku, ya, karena LQ dan LP itu segaris, ya. Artinya apa? Artinya dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun, ya, karena ada dua sudutnya yang sama besar. Otomatis semua sudutnya sama besar kalau diketahui dua sudutnya sama besar. Nah, kita sekarang tulis ya, yang diketahui panjang PL itu kan 4, sedangkan panjang LQ itu berapa? 2. Kemudian kakinya 1. Nah, kita pakai prinsip kesebangunan ya. Jadi pada dua segitiga yang sebangun ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, teman-teman. Jadi kita bisa tulis kalau kita bandingkan A aksen dengan P dengan kaki ya, ini kan dua sisi yang bersesuaian nih ya, itu nanti akan sama dengan perbandingan PL dan QL. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita tinggal masukin angkanya. Jadi ini A aksen P ya, A aksen P per kakinya kan 1 ya, 1. Kemudian PL-nya berapa? PL-nya itu adalah 4, QL-nya 2. Jadi A aksen P bagi 1 kan ya udah tetap A aksen P ya. Nah, ini 4 bagi 2, 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mudah ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Masih menggunakan data yang sama. Kita baca dulu soalnya. Diketahui PQ 2 meter, Andi dan Bobby ya, dia berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Andi berada 2 meter dari titik Q, nah pertanyaannya, jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby di dinding adalah titik-titik. Oke, jadi ini kita perlu gambar ulang ya, teman-teman. Di sini kan lampunya tadi di sini nih, ya kan? Ini kan lampunya. Oke, ini L. Ya. Kemudian ini garis M, ini garis N, kan gitu.
Nah, Andi dan Bobby kan berjalan di sepanjang dua garis ini gitu kan, ya. Ini dinding L-nya. Oke. Nah, di sini kan dibilang kalau P dan Q, ini P-nya ya, ini Q-nya itu 2 meter seperti sebelumnya ya. Kemudian di sini dibilang kalau Andi berada 2 meter dari Q. Anggaplah misalkan di sini nih 2 meter ya. Ini si Andi A gitu ya. Nah, ini si Andi di sini. Nah, kemudian jaraknya di sini 2 meter. Nah, kemudian Bobby posisinya di mana? Nah, di sini kan disebut kalau mereka berjalan berdampingan. Artinya ya ini pas di sebelahnya sini ya. Ini yang Bobby-nya di sini nih. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini titik R. Nah, kemudian bayangannya di mana? Ya kita tarik garis aja dari ini lampu ke A dulu, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari lampu ke B, nah misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti bayangannya ada di sini kan, ini A aksen, ini B aksen. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby di dinding. Nah, berarti ini nih yang dicari. Berapa jarak antara A aksen dan B aksen. Oke, gimana ini caranya? Nah, jadi di sini kan diketahui tadi ini 1 meter ya, teman-teman. Ini 1 meter, ini juga 1 meter. Nah, lagi-lagi kita bisa pakai kesebangunan dulu untuk mencari jarak antara A aksen dan P ya. Jadi di sini ada dua segitiga yang sebangun ya, yaitu A aksen PL ya, segitiga yang besar, dan AQL. Nah, dua ini sebangun. Jadi kita bisa pakai prinsip kesebangunan ya, kita bandingkan, berarti A aksen P bersesuaian dengan AQ. Berarti aku tulis di sini A aksen P ya banding AQ. Nah, itu sama aja dengan PL ya banding QL. Nah, seperti sebelumnya ya, teman-teman. Cuman di sini ada perbedaan panjang aki ya. Nah, akinya ya itu kan 2. Oke. Berarti ini A aksen P per 2 sama dengan PL-nya tadi 4, kemudian QL-nya 2. Jadi ini nanti kita bagi 2, jadi A aksen P-nya 2 kali 2 alias 4. Nah, ini 4 meter. Nah, sekarang kita coba cari ini ya, panjangnya B aksen P. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita lihat ini ya, teman-teman. Coba teman-teman lihat segitiga BRL ya sama B aksen PL. Ya, dua segitiga ini kan sebangun. Aku tulis di sini ya. BRL dengan segitiga B aksen PL ya. Nah, jadi panjang BR itu kan sama dengan AQ karena dia berdampingan. Jadi sini 2 ya. Nah, jadi kita bisa pakai prinsip kesebangunan seperti sebelumnya. Kita pasangkan ya. Kita bandingkan dua sisi yang bersesuaian. Nanti rasionya harus sama. Berarti B aksen P oke, banding BR ya kan. Nah, itu sama dengan PL banding RL. Nah, seperti itu ya. Jadi B aksen P banding BR-nya kan 2, ya enggak? Kemudian PL-nya sama 4. Nah, RL-nya 1. Jadi B aksen P-nya itu sama dengan 2 kali 4 alias 8. Nah, ya udah, kalau kita mau nyari B aksen A aksen, idenya adalah B aksen P ya dikurangi dengan A aksen P. Berarti B aksen P-nya 8 dikurangi A aksen P-nya itu adalah 4. Nah, jadi ini hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7 ya, masih menggunakan informasi yang sama. Jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby selalu berimpit. Nah, perbandingan laju berjalan Andi dan Bobby adalah. Oke, di sini teman-teman harus bisa membuat ilustrasinya ya.
Nah, kalau bayangan Andi dan Bobby di dinding ini selalu berhimpit, artinya ya posisi mereka itu berada pada suatu garis lurus. Misalkan seperti ini. Jadi kita anggap ini lampunya kan di sini ya. Ini lampu, kemudian nah di sini kan nanti anggaplah misalkan seperti ini, teman-teman ya. Ini garis lurus misalkan ya. Nah, jadi ini posisinya Bobby, ini posisinya Andi. Jadi harus dalam garis lurus seperti ini. Nanti bayangannya di sini tumpang tindih ya. Jadi A aksen sama B aksen. Oke, A aksen dan B aksen jadi satu di sini. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan jaraknya beda nih, ya kan? Dari A ke Q ini lebih panjang daripada B ke R. Nah, artinya apa? Artinya kecepatan antara Andi dan Bobby jalan dari sini ke sana ini tidak sama gitu ya. Ini ke sini, nah ini ke sini kan nggak sama kecepatannya gitu, teman-teman. Oke, nah kita disuruh mencari perbandingan kecepatannya itu gitu ya. Jadi kecepatannya Andi berjalan di sepanjang garis M dibandingkan dengan kecepatannya Bobby berjalan di sepanjang garis N. Nah, gimana ini? Oke, jadi teman-teman harus ingat dulu ya, cara mencari kecepatan itu gimana? Ya, jarak dibagi waktu gitu kan? Ya, ini kan waktunya sama ya antara Andi dan Bobby. Maksudnya waktu yang diperlukan dari sini ke sini ya untuk Andi dan dari sini ke sini untuk Bobby itu sama. Jadi kita bisa anggap V itu sebanding dengan S gitu ya. Atau kalau teman-teman mau tuliskan T-nya juga nggak apa-apa, misalkan seperti ini. Ini S-nya Andi dibagi waktu per S-nya Bobby dibagi waktu. Nanti T-nya kan juga kecoret ya. Nah, jadi perbandingan antara kecepatannya ini sama aja dengan perbandingan antara SA dan SB. Nah, SA-nya di sini apa? SA-nya adalah AQ ya. AQ. Oke. Kemudian SB-nya itu adalah apa, teman-teman? Adalah BR. Nah, gimana cara mencari AQ banding BR? Lagi-lagi kita pakai konsep kesebangunan ya. Di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga apa? Segitiga AQL. Aku tulis di sini segitiga AQL dengan segitiga BRL. BRL. Seperti sebelumnya, untuk dua segitiga yang sebangun, perbandingan atau rasio dua sisi yang bersesuaian itu sama besar. Oke, jadi kalau kita lihat AQ ini kan bersesuaian dengan apa? Dengan BR ya. Nah, kalau kita bandingkan maka nanti nilainya akan sama dengan QL banding RL. Oke? Seperti itu ya. Nah, di soal kan diketahui QR-nya itu 1 ya. QR-nya 1 ya, dari sini ke sini, sedangkan QL-nya ya, sorry ini bukan RL ya, tapi oh ya benar, QL banding RL ya betul ya. Nah, QL-nya itu adalah 2. Nah, jadi ini QL-nya 2, RL-nya 1. Oke, jadi AQ banding BR itu 2 banding 1. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi VA banding VB itu sama dengan 2 banding 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 8 ya. Kita baca dulu soalnya. Saat Andi 2 meter dari titik Q dan Bobby 3 meter dari titik R ya. Jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby adalah 10 meter. Nah, pertanyaannya jarak Andi dari dinding adalah berapa meter? Oke, di sini kita coba tulis ya yang diketahui. Nah, di sini kan pertama diketahui Andi itu 2 meter dari Q. Ya, kemudian Bobby 3 meter dari R. Nah, di sini kita lihat kan ya Bobby-nya lebih jauh daripada Andi kan. Kalau dilihat dari garis yang ini ya, teman-teman, garis PL ini ya. Nah, jadi ini kita tulis, kita bisa pakai gambar ini ya. Ini 2. Nah, dari sini ke sini 3.
ya. Ini 3. Oke. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby di dinding. Ya. Itu 10 meter. Jadi dari sini ke sini 10 meter. Nah, kita disuruh mencari jarak Andi dari dinding. Andinya kan di sini nih, ya kan? Jarak ke dinding, jarak titik ke garis itu berarti yang paling dekat. Jadi diambil yang tegak lurus seperti ini. Berarti kan sebenarnya sama aja dengan jarak ini kan? Iya nggak? Nah, di sini kita nggak bisa pakai langsung dari yang sebelumnya ya, teman-teman. Karena di sini kan diketahui PG-nya 2. Jadi kita nggak bisa langsung pakai ini. Ya, jadi kita tetap harus cari untuk yang ini. Oke. Nah, gimana caranya? Jadi kita pakai kesebangunan lagi ya. Tapi kita misalkan dulu. Misalkan dari sini ke sini. Ini kita namakan misalkan A, sedangkan sini ke sini namakan B. Jadi di sini ada teman-teman lihat segitiga BRL sama segitiga B aksen PL. Nah, dua segitiga ini kan sebangun ya, aku tulis lagi. Jadi segitiga BRL sebangun dengan segitiga B aksen PL. Nah, kita bisa bikin satu persamaan nih teman-teman dari dua segitiga yang sebangun ini. Yang kita bandingkan pertama yaitu BR dengan B aksen P ya. Jadi BR banding B aksen P itu nilainya nanti akan sama dengan RL banding PL ya. Nah, kita coba masukin angka-angkanya. BR-nya 3, B aksen P-nya itu 10 plus A ya. RL-nya itu 1, PL-nya berarti 1 tambah 1 tambah B, berarti 2 plus B atau B plus 2 gitu ya. Nah, ini kita simpen dulu. Ini persamaan 1. Yang berikutnya, teman-teman lihat dua segitiga ini ya. Yang pertama, segitiga yang ini teman-teman. AQL ya. Segitiga AQL. Nah, ini sebangun dengan segitiga A aksen PL. A aksen PL ya. Nah, sekarang kita bisa pakai kesebangunan juga. Jadi AQ ya, AQ banding A aksen P itu akan sama dengan QL banding PL. Ya. Nah, sekarang kita coba masukin AQ-nya 2 kan. A aksen P-nya itu A, QL-nya itu 2, ya. PL-nya itu 2 tambah B atau B plus 2, ya kan? B plus 2. Oke, ini bisa kita bagi, ya. Coret sama ini ya, teman-teman. Ini 1, ini 1. Nah, kalau kita kalikan silang berarti B plus A sama dengan A kali 1A. Sorry, B plus 2, bukan B plus A ya. B plus 2 sama dengan A. Nah, ini bisa kita masukin ke sini teman-teman. B plus 2 nya kita ganti dengan A ya. Ini persamaan 2. Nah, ini kita substitusi ke persamaan 1. Jadi nanti 3 per 10 plus A sama dengan 1 per B plus 2. Dimana B plus 2 nya tadi A gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan silang. Ini kali sini, ini kali sini gitu ya. Sehingga nanti kita punya 3A sama dengan A plus 10 ya. Berarti ini 3A min A sama dengan 10, 2A sama dengan 10, berarti A-nya 5. Nah, yang kita cari kan B, kita masukin ke persamaan 2 ya. Jadi B plus 2 sama dengan A-nya 5, berarti B-nya 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya, teman-teman.